Puji Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita sekaliannya. Saya tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan. Tidak lupa menyapa sidang jemaat GPT Betania secara khusus yang sedang mengikuti firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan di kediaman, di rumah masing-masing, Serang, Cilegon sekitarnya, maupun sidang jemaat yang di Bandung dan di Malaysia, bahkan anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang senantiasa memberikan dirinya untuk digembalakan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dalam luar negeri dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita mohon kemurahan Tuhan, kiranya lewat pembukaan firman Allah, kehidupan kita diteguhkan sampai menjadi rumah doa. Dan sebentar kita akan tersungkur di kaki salib Tuhan, sujud menyembah Allah yang hidup. Puji Tuhan, mari kita segera sambut firman penggembalaan untuk ibadah doa penyembahan dari surat yang dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Kita masih berada pada Kolose pasal 3 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di sini kita melihat nasihat firman Allah ditujukan langsung kepada suami-suami supaya setiap suami tahu untuk mengasihi istrinya dengan benar. Oleh sebab itu, nasihat yang suci ini harus diterima oleh seorang suami dengan hati yang terbuka lebar-lebar, disertai dengan kerendahan hati. Sekalipun seorang suami adalah kepala atau pemimpin dalam hubungan nikah dan rumah tangganya. Amin. Kemudian kita akan melihat lebih rinci tentang seorang suami di dalam hal mengasihi istrinya di dalam Efesus pasal yang kelima ayat 25 sampai dengan ayat 29, demikian firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat 28 sampai 29. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Puji Tuhan. Singkatnya saudara, suami-suami di dalam hal mengasihi istrinya dinyatakan sebanyak 2 kali. Yang pertama pada ayat 25 sampai dengan ayat 27. Terkhusus pada ayat 25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang kedua, pada ayat 28 sampai dengan ayat 29. Terkhusus pada ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Puji Tuhan. Singkatnya, seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Seorang suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Pendeknya, saudara, siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya sama dengan mengasihi dirinya sendiri. Mengapa demikian, saudara? Kita akan baca, kita lihat di ayat 31.
Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Di sini kita melihat antara suami dengan istrinya sudah menjadi satu daging oleh salib di Golgota. Amin. Sebab di sini dikatakan, pada ayat 31 dikatakan, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jelas kalimat ini, jelas itu menunjuk, itu jelas berbicara tentang salib di Golgota. Sebagaimana dengan Yesus anak Allah, ia telah meninggalkan segala milik kepunyaannya, yakni meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya di surga, dan meninggalkan segala kemuliaannya sesuai dengan Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat 8. Amin, saudaraku. Jadi ketika seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya, itu berbicara tentang salib di Golgota. Sebagaimana dengan Yesus Kristus anak Allah telah meninggalkan segala sesuatunya. Ia telah meninggalkan bapaknya, meninggalkan rumahnya di surga, meninggalkan segala kemuliaannya. Amin, saudaraku, dengan satu tujuan, supaya Kristus yang adalah kepala sama dengan suami, menyatu dengan sidang jemaat yang adalah tubuhnya sama dengan istri. Itu loh saudara, itulah tujuan daripada salib, supaya antara suami dengan istri menyatu, supaya kita dengan Tuhan, supaya Kristus sebagai kepala, sebagai suami, menyatu dengan sidang jemaat sebagai tubuh, sebagai istrinya. Dan kita semua juga dapat dipersatukan hanya oleh karena salib di Golgota saja. Tidak bisa dipersatukan oleh apapun. Satu kali harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, gelar yang tinggi bisa mempersatukan antara yang satu dengan yang lain. Tetapi yang apabila semuanya itu sudah berlalu, kita juga akan tercerai-berai, tidak bisa bersatu. Sifatnya hanya sementara saja, temporary ya. Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan membaca Efesus 5 ayat 29. Setelah kita membaca bagian yang kedua pada ayat 28, sekarang kita akan membaca Efesus 5 ayat 29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Bukti seorang suami mengasihi istrinya. Puji Tuhan, kita perhatikan dengan sungguh-sungguh ya. Bukti seorang suami mengasihi istrinya ialah mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Haleluya. Mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Hal senada tentang mengasuh dan merawatinya kita akan temukan kembali untuk yang kedua kalinya. Rasul Paulus menyatakannya, tetapi kali ini kepada sidang jemaat di Tesalonika. Yang pertama dia tuliskan kepada sidang jemaat di Efesus, dan yang kedua dituliskan kembali untuk sidang jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Puji Tuhan. Rasul Paulus, di sini kita melihat Rasul Paulus tampil dan berlaku ramah terhadap sidang jemaat, sama seperti seorang ibu terhadap anaknya. Singkatnya, ibu di sini menunjuk gembala sidang atau pemimpin sidang jemaat atau pemimpin rumah Tuhan. Amin, saudaraku. Kemudian adapun tugas dari seorang gembala sidang ialah istri pertama mengasuh hidup rohani dari sidang jemaat. Strip yang kedua, merawati hidup rohani dari sidang jemaat. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan memperhatikan penjelasan tentang mengasuh. Kita masih memperhatikan penjelasan
Kita masih memperhatikan penjelasan tentang mengasuh. Tentang mengasuh ini kita akan kaitkan dengan Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-21. Kisah Rasul 7 ayat 21, demikian firman Tuhan. Lalu ia dibuang, tetapi putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Singkatnya di sini, Musa diasuh oleh putri Fir'aun sama seperti anaknya sendiri. Di sini kita melihat Musa diasuh oleh putri Fir'aun sama seperti anaknya sendiri. Puji Tuhan. Amin. Perlu untuk diketahui, seorang ibu harus bertanggung jawab di dalam hal mengasuh anaknya sendiri. Sebaliknya, seorang anak berhak untuk mendapatkan hak asuh dari ibunya. Sebagai anak-anak Tuhan, sidang jemaat Tuhan, umat Tuhan, baik sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon, maupun umat Tuhan di dalam maupun luar negeri, disebut juga anak-anak Tuhan, berhak untuk mendapat hak asuh dari Tuhan. Amin, saudaraku. Sebab dia adalah gembala agung, gembala yang baik, memelihara jiwa kita masing-masing. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita patut mengucap syukur sedalam-dalamnya dan berterima kasih setinggi-tingginya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mengapa? Sebab dia adalah kepala rumah Tuhan. Kepala gereja, berarti penyelamat tubuh. Kemudian, gembala yang baik, yang memelihara jiwa kita. Singkatnya, ia telah mengasuh hidup rohani kita masing-masing lewat ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dia mengasuh hidup rohani kita masing-masing. Sebab dia kepala rumah Tuhan. Serta gembala agung. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hal itu. Lalu kita kembali membaca Kisah Para Rasul 7 ayat 22. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan juga berkuasa dalam perbuatannya. Tulis saja. Bukti bahwa Musa diasuh oleh putri Fir'aun. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Berarti, saudara, diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Amin. Diasuh sama dengan menerima didikan langsung dari Tuhan. Jadi tidak sia-sia kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah gembala agung, pemimpin rumah Tuhan, yang mengasuh hidup rohani kita masing-masing. Puji Tuhan. Terkait dengan hal itu, kita akan baca 1 Korintus pasal 11, ayat 31, sampai dengan ayat 32. Demikian firman Tuhan. Kalau kita menguji diri kita sendiri, mau mengalami ujian, saudaraku, mau mengalami ujian dengan rela menerima segala jenis ujian atas seizin Tuhan, lihat, hukuman tidak menimpa kita. Itu ayat 31. Hukuman tidak menimpa kita. Kemudian kembali juga dikatakan pada ayat 32. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, masuk dalam ujian, dengan rela menerima ujian atas seizin dari Tuhan, berarti kita dididik oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Berarti kita dididik oleh Tuhan. Saya kembali untuk menyampaikan dengan tandas. Jikalau anak-anak Tuhan menerima hukuman, atau menerima ujian atas seizin Tuhan, sama dengan kita dididik oleh Tuhan.
Pendeknya, ibadah dan pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib itu merupakan ibadah yang mendatangkan didikan langsung dari Tuhan terhadap sidang jemaat atau umat Tuhan. Haleluya, jangan pernah merasa rugi kalau seorang gembala menghubungkan ibadah, menghubungkan pelayanan dalam sebuah penggembalaan kepada salib. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan bersungut-sungut kalau ibadah pelayanan ini dihubungkan langsung dengan salib. Sebab kalau kita berada di tengah ibadah dan pelayanan yang dihubungkan langsung dengan salib, berarti kita menerima didikan langsung dari Tuhan. Melebihi dari didikan-didikan yang kita terima lewat pendidikan dari SD, SLTP, SLTA sampai perguruan tinggi di dunia ini. Tidak lebih sempurna dari didikan Tuhan. Didikan yang ada di dunia ini apapun jenisnya, tidak lebih sempurna dari didikan langsung dari Tuhan, dari sorga. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang kelima. Ibrani 12 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Singkatnya, orang Kristen atau umat Tuhan tidak boleh melupakan nasihat firman Tuhan. Amin. Dengan kata lain, strip pertama, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Strip yang kedua, jangan putus asa terhadap peringatan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita menjunjung tinggi korban Kristus lebih dari yang ada ini. Lebih dari yang ada ini. Lebih daripada harta, kekayaan, uang, kedudukan, jabatan, gelar tinggi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami. Berarti saudara, mau tidak mau, ibadah dan pelayanan yang sedang kita usahakan, ibadah dan pelayanan yang sedang kita pelihara dan kerjakan di atas muka bumi ini, memang harus dihubungkan langsung dengan salib yang merupakan didikan Tuhan dan merupakan peringatan dari Tuhan bagi kita masing-masing. Puji Tuhan. Ayat yang ke-6, Ibrani 12 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita harus mengetahui dan menyadari bahwa pertama, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Haleluya. Kemudian Tuhan juga menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ingat itu, saya ulangi. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kemudian Tuhan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Itu harus kita ketahui dengan pasti. Camkanlah itu dengan baik. Pendeknya saudara, meterai dari orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah ajaran. Sedangkan meterai dari orang yang diakuinya sebagai anak Allah ialah rela disesah. Dengan rela disesah. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Terkait dengan hal itu, jadi ingatlah ya, meterai dari orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah ajaran. Sebab itu jangan anggap enteng dan jangan putus asa. Jangan kapok berkorban ya. Puji Tuhan. Kemudian meterai dari orang yang diakuinya sebagai anak.
Meterai dari orang yang diakui Allah sebagai orang yang diakui sebagai anak Allah ialah dengan rela disesah. Dengan rela disesah. Puji Tuhan. Memang bagi orang Yahudi, Rasul Paulus menuliskannya di dalam 1 Korintus, bagi dalam Korintus ayat 21, Korintus 1 ayat 22 sampai dengan ayat 24, memang bagi orang Yahudi itu merupakan batu sandungan. Puji Tuhan. Saudaraku, mengerti tentang sesuatu tetapi tidak hidup di dalamnya, itu namanya batu sandungan. Sedangkan bagi orang Yunani, Kristus itu merupakan kebodohan. Jangan kita sama seperti orang Yahudi, tersandung dengan salib. Jangan kita sama seperti orang Yunani, gambaran dari bangsa kafir, yang menganggap salib merupakan kebodohan. Jangan. Sebab itu jangan kapok terhadap salib Kristus. Jangan kapok beribadah dan melayani Tuhan. Karena memang harus saya sampaikan dengan jujur, di tengah ibadah dan pelayanan ini kita harus memikul salib. Banyak berkorban, ditandai dengan darah, berdarah-darah. Korban satu belum selesai, dituntut lagi kita harus berkorban tentang yang lain. Jadi bukan hanya korban untuk kolekte, kantong kolekte. Dituntut juga untuk persembahan sewa gedung gereja. Masih banyak kebutuhan yang lain. Dituntut juga korban untuk bisa melayani umat Tuhan di dalam luar negeri. Untuk kaitan-kaitannya adalah IndiHome, WiFi, dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Dibutuhkan juga korban untuk cetak majalah, gulungan kitab yang terbuka. Lalu biaya korban untuk biaya pengirimannya kepada ratusan hamba-hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Jikalau juga ada hamba Tuhan, anak Tuhan yang membutuhkan majalah itu di luar negeri, kita juga siap. Amin. Jangan kapok berkorban. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Masih banyak korban-korban. Masih banyak korban-korban. Jangan putus asa ya. Jangan putus asa terhadap peringatan Tuhan, teguran Tuhan, ajaran Tuhan. Bahkan kita disesah sekalipun, jangan putus asa. Haleluya. Puji Tuhan. Singkatnya, dari apa yang saya sampaikan ini, jelas ibadah dan pelayanan ini seharga dengan setetes darah Yesus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Meterai dari orang yang dikasihi oleh Tuhan ialah hajaran. Sedangkan meterai dari orang yang diakui sebagai anak Allah ialah dengan rela ia disesah. Amin. Puji Tuhan. Jadi di dalam memikul salib harus disertai dengan kerelaan. Dan itu juga meterai bahwa dia diakui sebagai anak Allah. Percayalah. Tidak ada lagi meterai yang lain. Puji Tuhan. Barulah kita hubungkan perkara ini dengan apa yang dituliskan oleh seorang pribadi yang betul-betul memiliki hikmat Allah. Itulah Salomo, anak Daud dari Betseba. Amsal 3 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Amsal 3 ayat 11, demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Puji Tuhan. Umat Tuhan disebut juga sebagai anak-anak Tuhan. Jangan strip pertama menolak didikan Tuhan. Amin. Strip yang kedua, jangan juga bosan atau putus asa terhadap peringatan Tuhan.
Jadi sidang jemaat, jangan menolak didikan Tuhan di tengah-tengah ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini. Di tengah-tengah menyerahkan dirinya untuk digembalakan oleh Tuhan, jangan menolak didikan Tuhan di tengah-tengah ia menyerahkan dirinya untuk digembalakan oleh Tuhan. Kemudian, jangan juga bosan ataupun putus asa terhadap manakala kita diperingatkan oleh Tuhan. Memang kita harus diperingatkan oleh Tuhan. Siapa lagi yang akan memperingatkan kita kalau bukan Tuhan? Damai saudaraku, puji Tuhan. Jangan kita keras kepala dan keras hati. Itu sama dengan orang bebal. Lalu lanjut pembacaan pada ayat 12 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Perhatikan ya. Karena ternyata Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Puji Tuhan. Sebenarnya saudara, didikan ataupun ajaran Tuhan berlaku bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Berlaku hanya bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan juga berlaku hanya bagi mereka yang diakui sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Jadi sudah sangat jelas sekali bahwa Amsal 3 ayat 12 sampai dengan ayat 13 sama dengan Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya didikan ataupun ajaran Tuhan berlaku hanya bagi orang yang dikasihi oleh Tuhan, juga bagi orang yang diakuinya sebagai anak-anak Allah. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, tujuan dari hajaran, teguran, dan peringatan Tuhan yang disebut juga dengan didikan salib ialah, saya ulangi, tujuan dari hajaran, teguran, dan peringatan Tuhan yang disebut juga dengan didikan salib ialah mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian. Itu ayat 12 sampai 13 ya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Itulah tujuan hajaran, teguran, dan peringatan dari Tuhan yang disebut juga dengan didikan salib ialah mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian. Puji Tuhan. Jadi singkatnya saudara, seseorang akan memperoleh hikmat Allah dan memperoleh kepandaian yang dari surga kalau ia mau menerima, dengan rela menerima ajaran, teguran, peringatan dari Tuhan. Karena itu semua merupakan didikan salib. Jadi sudah sangat jelas, sumber dari hikmat adalah salib. Sumber dari segala kepandaian adalah salib. Puji Tuhan. Hikmat yang datangnya dari salib, kepandaian yang datangnya dari salib, melebihi dari hikmat duniawi. Amin. Melebihi dari kepandaian manusia duniawi. Amin. Puji Tuhan. Dan itu ditulis dengan jelas oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 28, saudara. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya dari orang dunia. Yang lemah dari Allah lebih kuat dari manusia duniawi. Puji Tuhan. Itu sebabnya, saudaraku, sangat disayangkan sekali kalau kehidupan kita ini sama seperti orang Yahudi, tersandung terhadap didikan salib. Kemudian sama seperti orang Yunani, menganggap bodoh didikan salib. Itu sangat disayangkan sekali, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi tujuan dari hajaran, teguran, dan peringatan Tuhan yang disebut juga dengan didikan salib ialah
mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian. Selanjutnya, marilah kita melihat manfaat dari hikmat Allah. Manfaat dari hikmat Allah. Jadi didikan salib mendapatkan hikmat dan memperoleh kepandaian ya. Selanjutnya manfaat dari hikmat. Selanjutnya manfaat dari hikmat. Puji Tuhan. Haleluya. Kita butuh hikmat ya. Dan juga kita menginginkannya supaya kita memiliki pengertian yang benar dari surga dari Allah, sehingga kita dapat menyenangkan hati Tuhan setiap kali kita menghadap Tuhan lewat ibadah-ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Puji Tuhan. Haleluya. Amsal 24. Amsal itu tulisan dari Raja Salomo. Puji Tuhan, dia seorang pribadi yang memiliki hikmat, saudara. Puji Tuhan. Saudara, sebelum kita membaca Amsal 24 ayat 3-4, di dalam 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo menghendaki hikmat. Dia tidak menghendaki harta, kekayaan, uang yang banyak. Dia tidak menghendaki umur panjang. Ia juga tidak menghendaki nyawa dari musuh, lawannya. Hanya satu yang dia rindukan, yang dia dambakan dari Allah, itulah hikmat Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Karena dia menjadi sebagai seorang raja pemimpin, memimpin 12 suku Israel. Puji Tuhan, memimpin 12 suku Israel, bangsa yang besar dengan jumlah jiwa yang begitu banyak. Puji Tuhan, maka untuk memimpin dan memerintah bangsa yang besar, ia membutuhkan hikmat dari Allah. Dan Tuhan mengindahkannya, Tuhan memberikannya kepada Salomo. Karena ternyata Salomo tidak menghendaki harta, kekayaan, uang yang banyak. Salomo juga tidak menghendaki nyawa dari musuhnya. Juga Salomo tidak menghendaki umur panjang. Oleh sebab itu Tuhan mengindahkannya. Jangan salah berdoa ya. Jangan salah meminta kepada Tuhan. Mintalah apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jangan meminta perkara-perkara yang sifatnya hanya untuk menyenangkan hati manusia. Jangan. Ini kesalahan bagi orang Kristen. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dan kita melihat manfaat yang luar biasa ketika hikmat itu diperoleh dari Tuhan, ia langsung diperhadapkan dengan nikah yang hancur. Diperhadapkan dengan dua perempuan yang sedang berselisih, yang mengaku kepada satu anak yang masih hidup. Tetapi oleh hikmat itu sendiri, dia mengambil sebilah pedang untuk mengadili dua nikah perempuan yang hancur ini. Lewat hikmat inilah, lewat pedang yang tajam inilah, Salomo dapat mengetahui ibu dari anak yang masih hidup. Dan oleh hikmat itulah, bangsa Israel, bangsa yang besar dengan 12 suku, menjadi takut dan gentar oleh karena hikmat Salomo ini. Amin, saudaraku. Permulaan daripada hikmat adalah takut akan Tuhan. Terimalah hikmat, karena itu adalah permulaan hikmat. Amin, saudaraku. Milikilah hikmat. Amin, saudaraku. Milikilah hikmat untuk memperoleh hikmat.
Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu saudara, dengan hikmat itu juga, Salomo menuliskan Amsal, menuliskan Kidung Agung, kitab Kidung Agung, dan kitab puisi-puisi yang lain. Juga dia menuliskan, saudaraku, menulis lagu-lagu, beberapa banyak lagu, kidung pujian. Puji Tuhan, syair. Berapa banyak, saudaraku, puisi-puisi yang dia tulis. Termasuk kitab Amsal. Puji Tuhan. Nah, kita belajar dari Salomo. Amin. Kita pelajari dari apa yang dia tuliskan, yang dituliskan oleh Salomo di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Amsal 24 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan. Kemudian dengan kepandaian itu ditegakkan. Rumah itu ditegakkan. Dan dengan pengertian dari surga dari Allah. Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ini loh manfaat dari hikmat Allah bagi kita masing-masing. Yaitu, saudaraku, dengan hikmat rumah didirikan. Amin. Kemudian, dengan kepandaian, rumah menjadi tegak. Kita semua menjadi tegak di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya orang yang bodoh membungkuk dan takut karena khawatir dengan corona. Khawatir tidak punya makanan. Khawatir tidak punya masa depan. Khawatir tidak punya uang. Khawatir dengan banyak perkara. Sampai wajahnya murung, tidak ada sukacita. Baik di rumah, di tengah pelayanan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, tidak tegak orangnya. Bungkuk itu namanya. Kalau khawatir dengan penyakit, khawatir dengan tidak punya uang, khawatir dengan masa depan, khawatir dengan jodoh, khawatir tidak punya uang. Bungkuk, tidak tegak. Ada yang bungkuk selama berada di rumah. Jujur, dusta, itu anak setan. Saya tahu dalam mimpi, banyak bungkuk, bahkan melawan saya. Mempersalahkan saya dan ibadah ini. Coba, angkat tanganmu kalau engkau jujur. Engkau tidak berani, karena engkau pengecut. Masih banyak dosa yang kau sembunyikan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, kita belajar dari sini. Ya, jangan pakai perasaan manusia daging. Jangan pakai pengertian dari manusia daging. Jangan pakai ilmu medis secara lahiriah. Miliki hikmat dari surga. Supaya saudaraku, dengan hikmat rumah didirikan. Kita berdiri di hadapan Tuhan lewat ibadah dan pelayanan ini. Tidak berdiri di tempat lain. Kemudian dengan kepandaian rumah menjadi tegak, tidak bungkuk. Kekhawatiran yang membuat seseorang bungkuk. Puji Tuhan. Kemudian dengan pengertian surgawi. Kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Puji Tuhan. Sebab itu jangan anggap enteng didikan salib, saudara. Jangan putus asa manakala ada peringatan di tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan ini. Jangan cengeng. Supaya dengan hikmat rumah didirikan. Supaya dengan kepandaian hidup kita menjadi tegak. Supaya dengan pengertian dari sorga kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Bila mana kita menghadap Tuhan dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah.
Karena di dalam kamar-kamar ini sudah diisi dengan harga yang berharga dan menarik. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Hanya dengan pengertian dari surga dari Allah, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Mengapa? Jawabnya, karena kamar-kamar hati kita ini diisi dengan berbagai-bagai macam, diisi dengan berbagai-bagai jenis harta yang berharga. Diisi dengan harta yang berharga dan berbagai harta yang menarik hati Tuhan. Menarik hati Tuhan. Haleluya. Kalau anak manusia ditinggikan di atas muka bumi ini, Allah akan menarik jiwa-jiwa kepada Dia. Kiranya dapat dipahami dengan kita lihat dulu suatu harta yang berharga dan menarik yang diisi di dalam kamar-kamar hati kita masing-masing. Lihat pribadi seorang nabi yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Pemakaian Tuhan itu ternyata terletak pada harta yang berharga. Terletak pada harta yang menarik. Dengan berbagai-bagai jenis harta yang berharga dan menarik. Diisi di kamar-kamar hati kita masing-masing. Kita lihat itu. Daniel pasal 6. Pasal 6. Ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Daniel 6 ayat yang ke-11. Kita awali dulu pembacaan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, judulnya Gua Singa. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, kerajaan Darius, Media Persia, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari atau 1 bulan menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku raja ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Jadi saudara, ayat 8 dulu, dikeluarkanlah suatu ketetapan yang ditetapkan langsung oleh Raja Darius, yaitu dalam 30 hari atau 1 bulan, saudaraku, semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri, bupati, saudaraku, tidak boleh menyampaikan permohonannya kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Raja Darius. Ini loh, suatu ketetapan, suatu peringatan larangan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan tanda tangan dari Raja Darius, saudara. Amin, saudaraku. Tidak boleh menaikkan permohonan siapapun di dalam kerajaan itu. Mulai dari pejabat tinggi sampai terendah, menteri, bupati, wakil raja, dan lain sebagainya. Siapapun dia, besar dan kecil. Tidak boleh menaikkan permohonannya kepada salah satu dewa atau kepada siapapun, kecuali kepada Raja Darius. Ini suatu perintah yang sudah ditandatangani, dicap materai oleh Raja Darius. Puji Tuhan. Lalu kemudian ayat yang ke-9. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah, menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Puji Tuhan. Suatu perintah atau larangan yang sudah dikeluarkan menurut tanda tangan cap materai daripada Raja Darius,
Tidak boleh dibantah, siapapun dia. Tidak boleh membantah. Apapun jabatannya di dalam kerajaan Media dan Persia. Ayat yang ke-11. Pembacaan dimulai ayat 10. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Puji Tuhan. Kemudian tidak berhenti sampai di situ. Sekalipun dia sudah mendengar perintah itu, dia tidak peduli, dia tetap pergi ke rumahnya. Untuk apa? Dalam kamar atasnya ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan. Jadi saudara, kita bisa melihat dengan jelas di sini. Saudara Daniel, di dalam kamar hati dari Daniel, ada doa penyembahan. Amin. Itu merupakan harta yang berharga dan menarik hati Tuhan. Sebab itu, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ia tidak takut dan gentar dengan peringatan yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius. Peringatan yang sudah dibuat oleh pembesar-pembesar Raja Darius, lalu ditandatangani oleh Raja Darius itu sendiri. Daniel tidak takut dengan perintah yang sudah ditandatangani oleh Raja Darius. Mengapa dia tidak takut mati? Dia tidak takut kehilangan nyawanya? Karena doa penyembahan sudah diisi di dalam kamar-kamar hatinya sebagai harta yang berharga dan menarik hati Tuhan. Biarlah kiranya ibadah ini memuncak sampai kepada doa penyembahan dan menjadi harta yang paling berharga dan menarik hati Tuhan. Apapun harganya, bayar saja. Jangan takut dengan larangan-larangan. Banyak juga anak Tuhan takut dengan larangan peraturan yang ada di dalam pekerjaannya. Ada juga anak Tuhan takut tidak punya uang, takut tidak punya masa depan. Sehingga dia punya moto, kejarlah cita-citamu setinggi bintang di langit. Tidak selamanya moto semacam ini berlaku di dalam Tuhan. Itu hanya moto bagi orang dunia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Doa penyembahan sudah menghiasi kamar-kamar isi hati kita masing-masing. Menjadi harta yang berharga dan menarik bagi Tuhan. Dia tidak takut dengan ancaman maut sekalipun. Sehingga kita perhatikan, saudaraku, ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang membuat peraturan itu sedang menjebak Daniel. Karena begitu larangan itu dikeluarkan dan ditandatangani oleh Raja Darius, mereka sudah mewanti-wanti pribadi daripada Daniel. Apakah dia tetap menghiasi, apakah dia tetap mempertahankan harta yang berharga dan menarik di dalam hatinya, di kamar-kamar hatinya, atau tidak? Mereka sudah mewanti-wanti. Dan ternyata Daniel tidak takut dengan larangan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh Raja Darius, pemerintahan Raja Darius. Dia pergi ke rumahnya dan naik ke loteng. Di loteng, saudaraku, dalam kamar atasnya, di lotengnya ada kamar, ada tingkat-tingkat yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya. Puji Tuhan.
Haleluya. Kemudian masih kita baca ayat 13, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Konsekuensinya, intinya di sini, Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel harus dilemparkan ke dalam gua singa. Puji Tuhan. Haleluya, saudara. Satu kali nanti dunia ini digambarkan seperti gua singa. Sesudah 1 kali 7 masa, 7 tahun kelimpahan, sesudah itu akan menyusul 7 tahun kelaparan yang hebat, yang memuncak pada 3,5 tahun yang terakhir. Itulah 3,5 tahun antikris berkuasa di atas muka bumi ini sebagai pembinasa keji. Mereka sama seperti binatang buas, binatang yang ganas saat mereka memerintah dan berkuasa seantero dunia ini. Sama seperti 3 jenis binatang yang keluar dari dalam laut yang dituliskan oleh Daniel dan juga Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayat 1. Itulah singa. Jadi satu kali nanti dunia ini bagaikan gua singa. Puji Tuhan. Tetapi saya mau sampaikan dengan tanda, miliki dan isilah kamar-kamar hatimu dengan harta yang berharga dan menarik. Itulah doa penyembahan. Jangan takut dengan perintah dan larangan yang diadakan oleh antikris nanti. Amin, saudaraku. Sebab, lihat, jaminan dari doa penyembahan sebagai harta yang menarik dan berharga yang sudah menghiasi hati kita masing-masing. Ayat 22. Daniel 6 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Lalu kata Daniel, ayat 21 sampai 23. Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah Darius kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada Raja Darius, ya Raja, kekallah hidupmu. Lewat doa penyembahan kita dilepaskan dari gua singa. Dilepaskan dari gua singa, dilepaskan dari mulut singa. Puji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ambil saudaraku. Lihat ayat 23 jawaban Daniel kepada Raja Darius. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu. Sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Kita bandingkan persoalan ini, saudara, dengan Wahyu pasal 11. Tidak mengapa-ngapakan aku. Puji Tuhan. Wahyu pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah 1 bait suci Allah. Yang masuk dalam ukuran Tuhan 1 bait suci Allah. Itu menunjuk kepada milik kepunyaan Allah, sama dengan kehidupan yang dimeteraikan Allah. 2 mezbah. Itu menunjuk pelayanan yang dihubungkan dengan salib. 3 mereka yang beribadah di dalamnya. Ini jelas menunjuk kepada doa penyembahan. Sebab puncak daripada ibadah adalah doa penyembahan. Inilah yang diukur oleh Tuhan. Sebaliknya ayat 2. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya. Karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya.
Jadi saudara, berbanding terbalik dengan kehidupan yang tidak memiliki harta yang indah-indah, yang dimana kamar-kamar hatinya tidak diisi dengan harta yang berharga dan yang menarik, akan diinjak-injak oleh antikris. Kalau gereja Tuhan tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan, gereja Tuhan atau hati manusia tidak diisi dengan harta yang berharga dan yang menarik, itulah doa penyembahan, akan diinjak-injak oleh antikris. Masuk dalam aniaya yang besar, kesesakan yang besar. Itulah puncak gelap malam nanti. Selama 3 tahun setengah. Dapat dipahami saudaraku. Maka kalau kita hubungkan juga dengan Wahyu 12 ayat yang ke-17, perhatikan. Marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Karena naga itu tidak dapat mengejar mempelai Tuhan, dia marah dan melampiaskan amarahnya kepada keturunannya yang lain. Siapakah itu? Yang hanya menuruti hukum-hukum Allah. Itulah menuju kepada pengajaran firman Allah. Sama dengan meja roti sajian. Kemudian yang memiliki kesaksian Yesus, itu menuju kepada Roh El Kudus. Sama dengan pelita emas. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi sasaran dari pelampiasan amarah dari naga. Yang hanya memiliki firman Allah. Yang hanya memiliki roh Allah. Tetapi ibadahnya tidak memuncak sampai kepada doa penyembahan. Itulah misbah dupa. Tetapi kita melihat kamar-kamar yang diisi dengan harta yang berharga. Doa penyembah. Harta yang berharga dan menarik, doa penyembah. Dipelihara, dilindungi oleh Tuhan dari mulut singa. Sebab satu kali nanti seantero dunia ini akan menjadi gua singa selama 3 tahun setengah. Dapat dipahami saudaraku? Yuk. Isilah kamar-kamar hatimu dengan harta yang berharga dan menarik. Amin. Kita kembali untuk membaca Daniel pasal yang ke-6, ayat yang ke-23, bagian B. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapan Allah, tetapi juga terhadap Tuanku Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kalau kita hidup di dalam doa penyembahan, kamar-kamar hati kita diisi dengan harta yang berharga dan menarik. Saudaraku, dapat menyenangkan hati Tuhan dan tidak bersalah kepada pemerintahan dunia ini. Amin. Sekalipun pemerintahan dunia ini bekerja sama dengan antikris. Satu kali kelak nanti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu loh saudara. Milikilah materai untuk menjadi anak-anak Allah dan untuk menjadi satu kehidupan yang dikasihi oleh Allah. Itulah salib. Maka kalau kita perhatikan di dalam Yeskiel, saudaraku, di dalam Yeskiel juga yang dimateraikan dengan salib, dahi yang dimateraikan dengan salib akan dipelihara oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena rahmat-Nya. Karena kasih dan kemurahan-Nya. Sehingga kita mendapatkan hikmah untuk mendirikan rumah. Mendapatkan kepandaian supaya kita menjadi tegak, tidak membungkuk, tidak khawatir. Dan juga dengan pengertian, kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Itulah doa penyembahan, puncak dari ibadah di atas muka bumi ini. Itulah yang memelihara kita dari mulut singa. Suatu kali nanti dunia ini akan menjadi gua singa. Sebab itu perhatikanlah apa yang sudah kita terima dari Tuhan.
Biar kita nanti sebentar tersungkur di kaki salib Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita baca ayat-ayat yang terakhir. Daniel 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lihat kelebihan daripada Daniel. Dia ternyata melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Selain itu juga ia mempunyai roh yang luar biasa. Oleh sebab itulah Raja Darius bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, semakin kedudukan rohani kita semakin tinggi, tentu ada harga yang harus dibayar. Ayat yang kelima. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Jadi di sini kita melihat, saudara, kalau rohani kita semakin tinggi, juga ujiannya juga semakin tinggi juga, saudara. Sehingga di sini kita melihat iri hati dari pejabat tinggi dan wakil raja itu, sehingga mereka itu mencari alasan untuk mendakwa Daniel di dalam hal pemerintahan, mencari kesalahan-kesalahan di dalam hal pemerintahan, di dalam mencari kesalahan dalam pekerjaannya di pemerintahan Raja Darius. Kemudian, tetapi wakil raja dan pejabat tinggi tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Tidak terdapat kesalahan di dalam diri Daniel. Sebab, mengapa? Sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Ternyata Daniel ini seorang pribadi yang setia. Juga Daniel ini seorang yang tidak mau melalaikan tanggung jawabnya. Dan juga bukan pribadi seorang yang teledor, yang suka salah. Itu bukti bahwa Daniel ini memiliki roh yang luar biasa. Dia itu juga bukti bahwa Daniel ini adalah seorang yang setia kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Setia, tidak lalai, dan tidak teledor, tidak salah-salah. Ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini dalam pemerintahan, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kalau mereka mencari kesalahan di dalam pemerintahan, di dalam diri Daniel, dalam hal pekerjaannya, jabatannya di dalam pemerintahan, itu tidak mungkin terdapat kesalahan karena dia setia, tidak lalai dengan tanggung jawab, dan juga tidak teledor. Maka disiasatilah dengan mencari kesalahan di dalam hal ibadahnya. Karena mereka tahu bahwa Daniel ini telah mengisi kamar-kamar hatinya dengan harta yang berharga dan yang menarik hati Tuhan. Itulah doa penyembah. Sehingga dengan membuat suatu larangan, dan apabila larangan itu dilanggar, konsekuensinya dilemparkan ke dalam gua singa, maka mereka berpikir Daniel ini akan takut dan gentar. Tetapi kenyataannya, harta yang berharga dan menarik sudah diisi di dalam kamar-kamar hati Daniel. Dan itu lebih berharga dari yang ada ini. Amin. Dia tidak peduli dengan ancaman-ancaman, tidak peduli dengan perintah-perintah dan larangan yang dikeluarkan oleh pejabat tinggi dan ditandatangani oleh Raja Darius. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayo. Pertahankanlah, isilah kamar-kamar hatimu dengan harta yang berharga itu dan yang menarik itu. Itulah doa penyembah.
Tuhan Yesus memberkati kita dan kita akan berlutut di kaki salib Tuhan. Atau saya baca sekali lagi satu ayat, Wahyu 13. Wahyu 13 tidak perlu saudara perhatikan saja, tidak perlu ditampilkan di layar. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Yang penting adalah hikmat. Amin, saudaraku. Sehingga kita bisa juga menghitung bilangan binatang itu. Yaitu, bilangan binatang itu adalah bilangan manusia. 666. Itu adalah itu adalah tanda meterai dari antikris. Tapi Tuhan akan menolong kita mengatupkan mulut singa itu, mengatupkan mulut antikris itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita angkat pujian. Bersama kita angkat pujian dan kita langsung saja berlutut di kaki salib Tuhan. Ayo, sepanjang corona di rumah, tidak tegak lagi, bahkan berani melawan penggembalaan. Engkau sedang menghujat Roh Kudus. Tapi kalau masih ada waktu, menangislah. Kemah kediaman itu sama, menghujat kemah kediaman serta ibadah di dalamnya, itulah kegiatan roh sama dengan menghujat Roh Kudus. Engkau harus menangis di kaki Tuhan. Kalau bila perlu, datang akui kepada Tuhan. Supaya jangan biasa engkau menyembunyikan dosa masa lalu. Kita angkat pujian. Ku bawa hidupku sekarang. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu. Ayo semua tersungkur. Di mezbah-Mu, bawalah hidupmu. Di mezbah-Mu ku serahkan, menurui hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, salah satu harta. Penuhi hatiku. Puncaknya doa penyembahan. Dan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Berikan aku Tuhan rumah doa, rumah doa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, angkat dua tangan. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, amin, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa.
keluarga, agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan hikmat rumah didirikan, kami berdiri menghadap tata Allah. Dengan kepandaian hidup kami tegak, tidak bungkuk, tidak khawatir. Dengan pengertian kami dapat menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah harta yang berharga, harta yang menarik, yang diisi di dalam kamar-kamar hati kami masing-masing. Haleluya, haleluya. Isilah kamar hatimu dengan doa penyembahan seperti Daniel. Berlutut memuji Tuhan 3 kali sehari. Tidak peduli dengan aturan duniawi. Tidak takut dengan antikris. Haleluya. Haleluya. Suatu kali nanti dunia ini bagaikan gua singa, gua dari antikris. 1 dari 3 jenis binatang dari antikris adalah singa. Terlalu banyak peraturan-peraturan yang ada di dalam dunia ini dikeluarkan. Apakah kita takut dan gentar? Ataukah kita mempertahankan harta yang berharga dan menarik itu? Doa penyembah di hati kita kepada Tuhan. Mulai dari sekarang buktikan dirimu sampai nanti tiba pada hari itu. Kita kuat. Tuhan perintahkan malaikatnya mengatupkan malaik singa-singa. Haleluya. Semua menyembah Tuhan. Haleluya. Sidang jemaat yang ada di rumah kediaman masing-masing. Sidang jemaat di Malaysia, di Bandung. Umat Tuhan yang memberi diri digembalakan, sembah Tuhan. Artinya isi kamar hatimu dengan harta yang berharga dan menarik. Itulah doa penyembahanmu. Jangan tinggalkan itu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Ayo buktikanlah bahwa engkau sedang mengisi, menghiasi kamar-kamar hatimu dengan doa penyembahan. Ayo, dalam berlutut menangislah dengan hati yang hancur. Haleluya, haleluya. Imam-imam sembahlah Tuhan. Isi kamar hatimu lewat penyembahanmu malam ini. Kita datang berlutut menyembah Tuhan. Haleluya. Nanti Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya mengatupkan mulut singa itu. Haleluya. Hanya doa penyembahan yang melepaskan kita dari mulut singa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Bawa dirimu sampai kepada puncak ibadah. Doa penyembahan, serahkan dirimu, dituntun, dipimpin oleh Tuhan untuk memimpin kita kepada penyembahan yang benar. Haleluya. Kita akan menyembah Tuhan 30 menit. Haleluya. Masih ada 20 menit lagi. Haleluya. Imam-imam yang pelayan Tuhan sampai kepada seluruh sidang jemaat, sembahlah Tuhan. Isi hatimu, kamar-kamar hatimu dengan doa penyembahan, berlutut dan menyembah Tuhan. Haleluya. Itu harta yang berharga dan menarik, lebih menarik dari yang lain-lain. Haleluya. 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 Kasih sayang-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Isi hatimu dengan harta yang berharga itu penyembahan, supaya engkau tegak, tidak goyah, tidak khawatir, tidak takut, tidak mudah uring-uringan, tidak mencak-mencak, tidak ngomel, tidak bersungut-sungut. Mukamu tidak muram. Imam-imam harus menyembah Tuhan, harus tahu menyembah Tuhan. Masih ada 13 menit lagi, manfaatkan dengan baik. Engkaulah Allah sesembahan kami. Tetap kami menaikkan permohonan hanya kepada Allah yang hidup, tidak kepada yang lain sekalipun ada ancaman maut. Haleluya. Ada peraturan larangan duniawi. Segala puji, syukur, hormat, kebesaran, kuasa, kekuatan, nikmat, kekayaan,
Kemuliaan pengagungan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau anak domba Allah yang disembelih. Darah-Mu tercurah atas kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Imam besar yang melayani, berdoa memperdamaikan dosa kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau kepala gereja mempelai pria surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau penyelamat tubuh, tanda belas kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib, ajaib. Maha besar, maha mulia Engkau Allahku, ya Bapakku, ya Rajaku. Haleluya. Ada waktu 10 menit lagi, manfaatkan dengan baik. Haleluya. 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 Kami berlutut menyembah-Mu. Engkau Allah sesembahan kami, tidak ada yang lain. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Tuhan dan Juru Selamat yang berdaulat atas kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Sembahlah Tuhan dengan hati yang hancur. Kamar-kamar hati kita sudah diisi dengan harta yang berharga yang menarik doa penyembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Jangan takut dengan peraturan-peraturan di tempat pekerjaanmu. Jangan takut dengan peraturan dunia. Takutlah dengan Tuhan. Engkau lebih memandang harta yang berharga dan menarik di dalam hatimu. Haleluya. Sembah Tuhan. Hai yang bernapas, sembah Tuhan. Yang nyawa yang masih napas, yang nyawa tinggal di dalam kandung badan, sembah Tuhan. Engkaulah Allah sesembahan kami, harta yang paling berharga dan paling menarik, harta yang paling mulia. Haleluya. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu? Haleluya.
Haleluya. Mari kita angkat pujian. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Haleluya, haleluya. Bapa, amin. Jadi doa penyembahan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, amin. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Musik perlahan-lahan. Serahkan hidupmu untuk dituntun sampai kepada puncak ibadah. Itulah doa penyembahan. Doa penyembahan itu adalah ibadah yang sejati. Itulah puncak ibadah. Kita angkat kembali pujian ini dari atas. Bapa, ku persembahkan. Bersama bangkit berdiri. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, amin, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Ku. Sembah Kau bersama kedua tangan. Sembah Kau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Kau. Ayo menyerah hati ini sepenuh. Ku serahkan. Jangan takut ancaman, peraturan-peraturan yang menyakitkan. Untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih malam ini kami bersyukur kepada Tuhan. Karena rahmat-Mu
karena kemurahan-Mu, kasih karunia yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Melebihi dari apa yang kami miliki di atas muka bumi ini. Melebihi dari yang ada ini semua Tuhan. Kami diajar untuk mengisi kamar-kamar di hati kami masing-masing dengan harta yang berharga dan mulia. Itulah doa penyembahan. Lebih berharga dari ancaman maut. Memang suatu kali nanti dunia ini bagaikan gua singa. Sehingga setiap orang yang tidak mematuhi peraturan-peraturan antikris akan dilemparkan ke gua singa. Sebab itu jangan ada di antara kita yang berlaku fasik terhadap perjanjian kudus. Jangan ada di antara kita yang menghujat kemah kediamannya dengan segala kegiatan roh yang ada di dalamnya. Sebab itu sama dengan menghujat Roh Kudus, tidak diampuni oleh Tuhan. Yang ngomel-ngomel dengan ibadah live streaming, engkau harus menyesal dan mengakuinya. Sekalipun saya sendiri sudah tahu, karena perlu keluar pengakuan kelepasan dari dalam dirimu masing-masing. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Meteraikanlah firman itu di dalam lo daging tuki di hati kami. Biar Roh Kudus lebih jauh lagi memberi pengertian penjelasan. Roh Kudus mampukan kami untuk mempraktikkan firman-Mu. Setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak kembali dengan sia-sia. Melainkan terlaksana berhasil apa saja Kau suruh kehendaki dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu bagaikan menanam menyiram. Selanjutnya bagian Tuhan yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat. Serta memberi imun yang baik, memiliki kekebalan di tubuh. Sehingga kebal terhadap penyakit yang namanya kejahatan. Kebal terhadap penyakit yang namanya kenajisan. Kebal terhadap penyakit yang namanya kecemaran-kecemaran dunia ini Tuhan. Tidak takut dan gentar dengan ancaman-ancaman. Tuhan terima kasih tetapkan pemakaian-Mu atas hamba-Mu. Di dalam hal pembuka rahasia firman. Engkau yang sudah menghapus air mata. Menjadikan segala sesuatu baru. Sampai satu kali nanti. Engkau akan perintahkan malaikat-malaikatmu. Untuk mengatupkan mulut singa. Terima kasih terpuji Tuhan. Malaikat sidang jemaat Engkau sudah utus. Sehingga kami terlepas dari mulut singa. Gua singa. Terima kasih terpujilah Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Dan sebentar sebelum kami menaikkan doa syafaat, terlebih dahulu kami akan memberikan korban dan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Mempelai Pria Surga, kami telah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita jalankan persembahan yang bertugas. Kita angkat pujian. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera. Sudah lama ku rindu perhentian dan sejahtera, hingga ku mencari dengan air mata, tapi tak mau berkorban dan membayar harganya, hingga bertahun-tahun
masih ada sewa gedung gereja. Puji Tuhan, pengumuman atau pembacaan penayangan ulang live streaming ibadah doa penyembahan 19 Januari 2021 dimulai dari dalam tanah air, Jawa Barat, Sumatera Utara 1, Sumatera Utara 146, salam puji Tuhan. Jawa Barat 106, salam puji Tuhan. Jakarta 75 orang, salam puji Tuhan. Sulawesi Utara 64 orang, salam puji Tuhan. Sabah 59 orang, salam puji Tuhan. Riau 54 orang, salam puji Tuhan. Banten 45 orang, salam puji Tuhan. NTT 45 orang, salam puji Tuhan. Sulawesi Selatan 45 orang, salam puji Tuhan. Jawa Timur 43 orang, salam puji Tuhan. Papua Provinsi 19 orang, salam puji Tuhan. Biar kiranya ini sebutan 10 besar, tapi yang lain-lain masih ada yang biasa disebut Batam, Nias, Rantepau, Makale, Toraja, dan lain sebagainya. Kemudian mancanegara, anak-anak Tuhan, saudara kita, ada juga yang terus mengikuti atau memberikan dirinya untuk digembalakan. Dari urutan yang pertama, saudara kita di Malaysia 116 orang, salam. India 9 orang, salam. Filipina 8 orang, salam. Hungaria 8 orang, salam. Amerika Serikat 7 orang, salam. Rumania 6 orang, salam. Negara sahabat tetangga Timur Leste 6 orang, salam. Nodem Mariana Island 5 orang, salam. Saudi Arabia 3 orang, salam. Ghana 1 orang, salam. Seharusnya Nigeria bersama-sama dengan Filipina, Hungaria, karena 8 orang, begitu bukan? Kenapa ini lain sendiri? Nigeria 8 orang, salam. Vietnam 2 orang, salam. Singapura 2 orang, salam. Taiwan 1 orang, salam. Jepang 1 orang, salam. Hong Kong 1 orang, salam. China 1 orang, salam. Burundi 1 orang, salam. Aknau 1 orang, salam. Kita kehilangan 1 dari Aknau. Kita doakan supaya kembali. Baik juga Israel supaya kembali. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati korban saudara. Kemudian permohonan doa lewat live streaming. Ibu Miguel Wala, rumah tangganya sudah 2 tahun belum akur, anak-anak ditinggal. Selvita yang sakit radang tenggorokan. Ibu Pendeta Elimar Manalo. Ya, puji Tuhan, kita doakan bersama-sama. Baik, bersama kita bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah ini dari awal sampai berakhirnya, memimpin kami kepada penyembahan yang benar. Kami bersyukur karena pembukaan firman yang menuntun sampai kepada kekekalan. Selanjutnya kami akan bersama-sama sehati menaikkan doa dan permohonan kepada Tuhan. Pertama-tama adalah itulah 1, Ibu Miguel Wela, rumah tangganya sudah 2 tahun belum akur dan anak-anaknya ditinggal. Tuhan tolong
Pulihkan nikah rumah tangga ini dalam nama Yesus. Suami dan istri bersatu. Dan anak-anak juga boleh menikmati kasih sayang, kasih setia kedua orang tuanya. Juga Selpita yang sakit radang tenggorokan, demam, sakit kepala. Tuhan tolong anakmu ini Tuhan di Sulawesi Selatan. Di dalam nama Yesus, bilu-bilu dia sudah memberi kesembuhan. Segala sakit yang diderita oleh Selpita dihancurkan oleh darah Yesus. Ibu Pendeta Elimar Manalu di Medan, anaknya Yohanes cerdas, kehilangan laptop, dan anaknya Deborah Hotmauli baru Manalu. Menurut medis ada tumor jinak di payudara. Tuhan Yesus Kristus yang baik, mohon kemurahan Tuhan atas kedua anak daripada hambamu Pendeta Elimar Manalu. Supaya kiranya Tuhan ganti laptop yang hilang dalam nama Yesus. Dan juga sakit tumor jinak di payudara. Tuhan tolong. Kalau ada dosa, kesalahan, keteledoran, Tuhan ampuni. Maka segala sakit penyakit tumor jinak dihancurkan darah Yesus yang berkuasa. Bilu-bilu dia sudah memberi kesembuhan. Dan juga Tuhan virus reaktif yang mungkin ada di antara sidang jemaatmu. Tuhan tolong mereka semua. Engkau bela kami penggembalaan ini dengan darah salib Kristus. Baik yang ada di tengah ibadah pelayanan, sebagian sidang jemaatmu dalam pelayanan ini. Dan sebagian besar ada di rumah masing-masing mengikuti live streaming. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan bela keluarga Allah sidang jemaat GPT Betania Serang dan Cilegon. Besar dan kecil, tua muda, laki-laki perempuan. Dari corona busuk. Darah Yesus yang berkuasa memberi kelepasan. Tuhan Yesus, selanjutnya kami berdoa untuk ibadah pelayanan dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon. Ibadah pendalaman Alkitab diserta perjamuan suci, ibadah raya minggu diserta kesaksian, ibadah doa penyembahan, ibadah pemuda remaja, ibadah sekolah minggu di tiap-tiap pos, ibadah pendidikan agama Kristen. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati lewat pembuka rahasia firman-Mu. Tuhan kiranya senantiasa hadir dalam setiap ibadah-ibadah tersebut. Sebagai imam besar melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topanglah Tuhan ibadah-ibadah tersebut. Dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu di dalam hal pembuka rahasia firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Itulah firman pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dalam pengurapan yang penuh juga imam-imam yang melayani pekerja terus bergandengan tangan saling melengkapi, terjadi keseimbangan, nama Tuhan dipermuliakan. Roh pemberontakan, penghujatan Roh Kudus dipatahkan dari antara kami. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih, itulah pentingnya hikmat, kepandaian, dan pengertian. Tuhan Yesus Kristus yang baik, biar tiga hal itu kami miliki. Dan terlebih dahulu kami ada materai di dahi kami masing-masing. Sebagai anak yang dikasihi dan diakuinya sebagai kehidupan yang dikasihi dan diakui sebagai anak. Ada materai di dahi kami, itulah salib Kristus. Didikan salib. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Hamba juga berdoa kepada Tuhan. Segala pergumulan dalam penggembalaan ini banyak. Kerinduan kami untuk memiliki sebuah gedung gereja rumah Tuhan, tempat kami beribadah melayani Serang dan Cilegon yang permanen. Mudah dijangkau jiwa-jiwa, mudah menjangkau jiwa-jiwa, serta fasilitas yang lengkap, sarana parkir yang luas. Jauh dari niat orang bermaksud jahat. Dana biaya sewa gedung gereja per bulan. Bahkan juga Tuhan biaya untuk cetak majalah warta mingguan, majalah gulungan kitab yang terbuka per 3 bulan, serta biaya pengirimannya kepada ratusan hamba-hamba Tuhan. Cicilan Taman Krakatau, perumahan untuk tempat tinggal anak-anakmu, sidang jemaatmu yang dikirim dari daerah-daerah. Engkau yang cukupkan, serta biaya pembangunan untuk pembuatan studio. Cukupkan. Demikian juga Tuhan, hamba berdoa kepada Tuhan. Segala biaya-biaya yang ada, baik termasuk IndiHome, Tuhan cukupkan segala sesuatunya menurut kerelaan hati Tuhan. Demikian juga Tuhan, segala keperluan-keperluan, kebutuhan yang lain dalam penggembalaan Engkau yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan, sidang jemaat dalam penggembalaan GPT Betania Serang dan Cilegon, besar dan kecil, tua muda, laki-laki perempuan, hamba serahkan dalam tangan-Mu. Hamba serahkan hidup, ibadah, pelayanan, rumah, pekerjaan, kesehatan, sesi rumah, suami, istri, anak, adik, orang tua, keluarga mereka semua. Bahkan Tuhan tambahkan penyerahan, kesetiaan, ketekunan, lebih sungguh-sungguh lagi menguduskan diri
sepenuh hati beribadah dan melayani kepada Tuhan. Pakailah kami semua keluarga Allah sidang jemaat GBT Betania Seranda Cilegon menjadi suatu kesaksian yang besar, baik dalam perkataan dan perbuatan berkuasa untuk membawa jiwa-jiwa masuk dalam penggembalaan ini, sehingga kami digembalakan oleh pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Tuhan pertajam karunia jabatan hamba-Mu dalam pembuka rahasia firman juga imam-imam. Tuhan Yesus Kristus yang baik, hamba juga berdoa bagi mereka yang menjadi saluran berkat, balaskan berlipat-lipat ganda. Pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, berkati dengan wakilnya Bapak Maruf Amin, para kabinetnya, pejabat tinggi di negara ini sampai pejabat terendah, berkati Provinsi Banten, berkati kota-kota Provinsi Banten, berkati pemerintahan Pak Wahyu dan Andika, berkati kesejahteraan pejabat tinggi sampai pejabat terendah sampai kota-kota di Provinsi Banten, berkati Kota Madia, Seranda, Cilegon, Tuhan berkati dan sekitarnya. Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati GPT Indonesia di mana kami bernaung, pengurus pusat harian daerah, komisarisnya, AMB-nya, Tuhan berkati, bahkan juga rencana pemilihan ketua, para pengurus-pengurus pusat harian daerah, Tuhan kami serahkan secara Tuhan amandemen, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Hamba juga berdoa kepada Tuhan, berkati juga Tuhan, siapapun yang menjadi saluran berkat. Pemilik gedung ini Tuhan berkati hidup ibadah pelayanan penggembalaannya, Tuhan berkati. Baik juga yang mengawasi gedung ini Bu Meli, Pak Munir tukang parkir kami, Tuhan berkati. Tuhan, pergumulan di rumah kami masing-masing, apa yang kami makan, minum, pakai, cukupkan dalam nama Yesus. Yang mengharapkan jodoh yang baik untuk menjadi suami dan istri yang baik Engkau berikan. Baik juga yang mengharapkan pekerjaan yang baik Engkau berikan. Baik yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan kembali. Tuhan, hamba juga berdoa kepada Tuhan. Pergumulan seisi pastoral, kami serahkan dalam tangan-Mu juga. Apa yang kami makan, minum, pakai, Engkau yang cukupkan. Fisik hamba-Mu Engkau kuatkan Tuhan. Perut hamba-Mu Tuhan pulihkan. Bilur-bilur memberi kesembuhan. Baik juga istri hamba-Mu Tuhan Engkau pulihkan. Baik juga anak-anak hamba-Mu Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih, terpuji Tuhan. Perjalanan kami menuju pulang serta lindungi, tuntut tibakan dengan selamat. Jauhkan dari celaka, tabrakan, mara bahaya. Jauhkan dari hal tidak diinginkan. Tutup bungkus hidup kami, kendaraan kami pakai tumpangnya dengan darah Yesus. Jalan yang dilalui sucikan oleh darah Yesus. Biarlah kiranya malaikat surgawi Engkau perintahkan berjaga-jaga atas kehidupan kami. Engkau pertemukan kembali kami di minggu yang akan datang, jam waktu yang sama, jauh dari sakit, penyakit, mara bahaya, kesibukan, malas-malas, alasan-alasan yang dibuat-buat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan berucap syukur. Akhirnya saudara terkasih, arahkanlah hati pikiran kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa. Cintanya Yesus lewat korbannya di atas kayu salib sebagai kekuatan hikmat keilahian serta penyertaan dan pimpinan Roh Kudus hari ini sampai Maranatha. Tuhan menyertai kehidupan kami sampai Tuhan datang kembali sebagai Raja dan mempelai pria surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini